Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengenaan pajak 0,5% bagi UMKM. Pertama, perkenalkan, nama saya Mas Rifa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu dasar hukum Bea Materai, di mana ini dikhususkan untuk UMKM. Tarif BPH final adalah 0,5%, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. PPH 23 tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juni 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya pengertian pajak 0,5% bagi UMKM. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan PPH final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Terus pengertian pajak Nomor 23 tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPH final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki perbedaan bruto omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Dalam 1 tahun pajak, PP tersebut mencabut PP nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku selama 5 tahun sejak pemberlakuan 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan tarif PPH final 1% menjadi 0,5% dari omset yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final kos 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang nomor 3 mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPH final 0,5% sebagai berikut. A. Bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun. B. Bagi wajib pajak badan terbentuk koperasi, persekutuan, komanditer atau firma selama 4 tahun. Yang C. Bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun. Yang kemudian jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh UMKM. Pada dasarnya yang harus dibayarkan oleh UMKM, UKM atau UMKM bergantung pada jenis transaksi yang dilakukan pada jumlah omset penjualan per tahunnya. Berikut ini adalah beberapa pajak yang harus dibayarkan oleh UKM atau UMKM. Yang pertama, PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final dalam kurung pajak ini berlaku jika usaha memiliki sewa gedung atau kantor, omset penjualan dan lain sebagainya. Yang kedua, PPH pasal 21 jika memiliki pegawai. Yang ketiga, PPH pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan sasaran UMKM
yang bisa nikmati diskon tarif 0,5%. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM beromset maksimal 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif pajak penghasilan. Pemerintah memang memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan untuk bisnis UMKM itu bisa berkembang, menjaga aliran sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha, dan begitu juga membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok. Tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk UMKM yang memiliki omset 4,8 miliar selama 1 tahun. Dan kedua, berlaku UMKM konvensional atau offline yang berjualan online. Pengguna tarif istimewa pun ada batas waktunya sesuai dengan PPh nomor 23 tahun 2018, antara lain ada 3. Yang pertama yaitu bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer dan firma selama 4 tahun. Yang ketiga, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas PT selama 3 tahun. Slide selanjutnya yaitu landasan filosofi pemungutan pajak. Landasan filosofi pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofi yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sesuai yang dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang. Di dalam literatur ilmu keuangan negara, kita temukan teori-teori yang memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofi daripada wewenang negara untuk memungut pajak dengan cara yang dapat dipaksakan. Dan teori-teori tersebut yaitu ada 5. Teori yang pertama yaitu teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori kewajiban pajak mutlak, yang keempat yaitu teori gaya beli, yang kelima yaitu teori gaya pikul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.